Perkenalkan, saya Intan Perdana dari kelompok 4 Dasar Ilmu Tanah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang klasifikasi tanah di Indonesia. Di sini saya mendapatkan bagian tentang sistem dodolan Suprapto Harjo. Sistem dodolan Suprapto Harjo adalah sistem yang digunakan untuk keperluan survei tanah di Indonesia. Sistem ini mirip dengan sistem Amerika Serikat tahun 1937, serta sistem Thorpe dan Smith tahun 1949. Modifikasi sistem klasifikasi tanah di Indonesia juga dilakukan setelah dikeluarkannya sistem klasifikasi tanah FAO atau UNESCO pada tahun 1974. Dasar-dasar klasifikasi tanah yang dibuat oleh Dodolan Suprapto Harjo adalah: yang pertama, morfologi tanah merupakan kriteria untuk klasifikasian tanah. 2. Klasifikasi tanah dilakukan pada kategori yang berbeda-beda. 3. Klasifikasi tanah harus dikaitkan dengan keperluan survei tanah. Dan 4. Dilakukannya korelasi yang sistematik dan berkelanjutan antara klasifikasi tanah dan survei tanah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tanah menurut klasifikasi Doodle dan Suprapto Harjo pada tahun 1957. Yang pertama adalah tosol, merupakan tanah yang mengalami pelapukan lanjut dengan kandungan bahan organik, mineral primer, dan unsur hara rendah. Tanah ini bereaksi massal antara pH 4,5 sampai 5,5. Tanah ini berwarna merah, coklat kemerahan, hingga coklat kekuningan atau kuning. Tanah ini terdapat mulai dari daerah pantai hingga 900 meter dengan curah hujan antara 2.500 sampai 7.000 mm per tahun. Yang kedua ada andosol, merupakan tanah yang berwarna hitam hingga coklat tua, memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, remah, licin, dan bereaksi masam 4,5 sampai 6,5. Yang ketiga, potsolik merah kuning, merupakan tanah yang sangat tercuci, berwarna abu-abu muda hingga kekuningan. Pada permukaan horizon sedang, lapisan bawah tanah berwarna merah dan dengan kadar bahan organik dan kejenuhan basah yang rendah, serta reaksi tanah yang masam sampai sangat masam, yaitu antara 4,2 sampai 4,8. Tanah ini mempunyai batu endapan bersilika, batu pasir, dan batu liat. Tanah ini dijumpai pada ketinggian 50 sampai 350 meter dengan curah hujan antara 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Tanah ini dominan di Indonesia pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. 4. Mediteran merah kuning, merupakan tanah yang berkembang dari bahan induk batu kapur yang memiliki kandungan bahan organik yang rendah, kejenuhan basah sedang sampai tinggi, tekstur berat dengan struktur tanah. Reaksi tanah antara agak masam sampai alkalis, yaitu 6,0 sampai 7,5. Tanah ini dijumpai mulai dari permukaan laut sampai 400 meter dengan iklim tropis pada bulan kering dan dengan curah hujan 800 sampai 2.500 mm. Regur merupakan tanah yang berwarna kelabu tua dengan kandungan bahan organik rendah. Tanah netral sampai alkalis.
Tanah akan retak-retak jika kering dan lekat jika basah. Mal, naval, berkapur, dan endapan aluvial. Yang keenam, potsol merupakan tanah dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi yang terdapat di atas lapisan berpasir yang mengalami pencucian. Tanah ini dijumpai mulai dari permukaan laut sampai 2000 meter dengan curah hujan 2500 sampai 3500 mm per tahun. Perkenalkan, nama saya Helena Anjeli. Saya akan melanjutkan materi jenis-jenis tanah dari saudari Agustina, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah tanah sawah. Tanah sawah disebut juga dengan paddy soil yang mempunyai horizon permukaan berwarna pucat. Itu terjadi karena reduksi Fe dan Mn akibat dari genangan air sawah. Dan yang kedelapan, hidrosol. Apa sih itu tanah hidrosol? Tanah hidrosol adalah tanah yang banyak dipengaruhi oleh kadar air. Tanah hidrosol ini juga dapat dibedakan, ada beberapa jenis, yaitu ada clay humus, ada hidromob kelabu, planosol, clay humus rendah, dan laterit air tanah. Dasar pembeda dari tanah hidrosol ini adalah tinggi rendahnya kadar air yang terkandung di dalamnya. Yang kesembilan adalah kalkisol. Apa sih itu kalkisol? Kalkisol merupakan tanah atau kelompok tanah yang kaya akan kalsium. Tanah ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, ada renzina, brown forest soil, Mediterranean calcimorphic. Yang ke-10, regosol. Regosol merupakan kelompok tanah muda yang berkembang dari bahan induk lepas atau biasa disebut dengan unconsolidated, yang bukan dari endapan aluvial, dengan perkembangan profil tanah lemah. Jadi regosol ini banyak terdapat di daerah vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi. Yang ke-11, litosol. Apa sih itu litosol? Litosol merupakan kelompok tanah rangkal yang berkembang di atas batuan keras dan belum mengalami perkembangan profil tanah lemah. Jadi litosol ini banyak dijumpai di daerah yang dengan lereng yang sangat curam. Yang ke-12, aluvial. Apa sih aluvial itu? Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari endapan aluvial dan koluvial. Jadi tanah ini dengan perkembangan profil tanah muda. Sifat tanah aluvial ini sangat beragam tergantung dari bahan induk yang diendapkannya, serta penyebarannya juga tidak dipengaruhi oleh ketinggian dan iklim. Selanjutnya, tanah organik. Tanah organik adalah tanah yang banyak mengandung bahan organik dan mempunyai lapisan gambut yang tebal. Tanah jenuh air sepanjang tahun ini juga dengan reaksi tanah masam mempunyai drainase yang sangat buruk dan curah hujan yang tinggi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesiana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Helena Angeli, tentang klasifikasi tanah. Pusat Penelitian Tanah Bogor melakukan penyempurnaan sistem klasifikasi tanah Doodle. Pada modifikasi ini dipengaruhi sistem FAO atau Universco. Perbaikan yang dilakukan tidak menggunakan warna tanah dan tidak memperlihatkan sifat lain dari tanah yang nyata dari tanah tersebut. Terjadi pula perubahan nama tanah dari regur menjadi grumosol, potsolik merah dan kuning menjadi potsolik. Dalam sistem klasifikasi tanah Pusat Penelitian Bogor, dikenal ada 20 golongan tanah. Yang pertama itu ada organosol, yaitu tanah yang mempunyai horizon histik setebal 50 cm atau berat volumenya rendah. Yang kedua, litosol, tanah yang dangkal yang terdapat pada batuan yang kukuh sampai kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Yang ketiga, ranker, yaitu tanah dengan horizon aumbrik
dengan ketebalan 25 cm dan tidak mempunyai horizon diagnostik lainnya. Yang keempat itu ada renzina, yaitu tanah dengan horizon amolik yang terdapat di atas batu kapur dengan kadar kalsium karbonat lebih dari 40%. Yang kelima itu tanah dengan kadar liat lebih dari 30%, bersifat mengembang jika basah, dan kering itu dia akan retak-retak karena kekurangan tanah. Yang keenam ada gleisol, yaitu tanah yang memperlihatkan sifat hidromorfik pada kedalaman 0 sampai 50 cm dari permukaan tanah, dan ada horizon histik, umbrik, molik atau gipsik. Yang ketujuh itu ada aluvial, tanah yang berkembang dan bahan induk aluvial muda, terdapat stratifikasi dengan kadar C organik yang tidak teratur. Yang kedelapan itu ada regosol, yaitu tanah yang bertekstur kasar dari bahan albik dan tidak dijumpai horizon perinci lainnya kecuali okrik dan hostol saja, dengan kadar pasir kurang lebih 60% pada ketebalan 25-100 cm dari permukaan tanah. Yang kesembilan itu ada koluvial, tanah yang tidak bertekstur kasar dari bahan albik, tidak mempunyai horizon diagnostik terkecuali horizon A umbrik dan histik saja. Yang ke-10 ada arenosol, yaitu tanah yang bertekstur kasar dari bahan albik yang terdapat pada kedalaman kurang dari 50 cm dari permukaan tanah dan hanya mempunyai horizon aokrit. Baiklah, sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wawan Hadiro dengan NIM C10 11 19 1063. Di sini saya akan menjelaskan sistem klasifikasi tanah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan andosol, latosol, brunizem, kambisol, liditosol, porsolik, mediteran, planosol, porsol, dan oksisol. Andosol merupakan tanah yang berwarna hitam sampai coklat tua dengan kandungan bahan organik tinggi, remah dan porus, licin dan reaksi tanah antara 4,5 sampai 6,5. Horizon bawah permukaan berwarna coklat sampai coklat kuningan dan kadang dijumpai padas tipis akibat seminasi silika. Horizon A dapat terdiri dari molik atau umbrik yang terdapat di atas horizon kambik. Ciri lainnya adalah BV rendah dan kompleks pertukaran didominasi oleh bahan amorf. Tanah ini dijumpai pada daerah dengan bahan induk vulkanis mulai dari pinggiran pantai sampai 3000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan yang tinggi serta suhu rendah pada daerah dataran tinggi. Yang berikutnya, latosol. Latosol merupakan tanah yang mempunyai distribusi kadar liat yang tinggi, 60%, dan Kb di bawah 50%. Kadar liat yang tinggi 60% dan Kb di bawah 50%. Horizon A umbrik dan horizon B kambik. Yang selanjutnya, brunizem. Brunizem merupakan tanah yang mempunyai distribusi kadar liat tinggi di atas 60%, gembur. Kb di atas 50%. Horizon A molik dan horizon B kambik. Selanjutnya, kambisol. Kambisol merupakan tanah yang mempunyai horizon B kambik dan horizon A umbrik atau molik.
tidak terdapat gejala hidromorfik. Selanjutnya, nitosol. Nitosol merupakan tanah yang mempunyai horizon B, argilik, dengan penurunan liat kurang dari 20%. Terdapat liat maksimum. Tidak ada pelintit, tidak mempunyai sifat vertik, tetapi mempunyai sifat ortoksik atau KTK dengan amonium setat di bawah 24 cmpl atau kiloliat. Selanjutnya, potsolik. Potsolik merupakan tanah yang mempunyai horizon B, argilik, kejenuhan basa di bawah 50% dan tidak mempunyai horizon albik. Selanjutnya, mediteran. Mediteran merupakan tanah yang mempunyai horizon argilik dengan kejenuhan basa di atas 50% dan tidak mempunyai horizon albik. Selanjutnya, planosol. Planosol merupakan tanah yang mempunyai horizon E albik yang terletak di atas horizon argilik atau natrik. Perubahan tekstur nyata, adanya liat berat atau fragipan di dalam kedalaman 125 cm. Pada horizon E albik dijumpai ciri hidromorfik. Selanjutnya, potsol. Potsol merupakan tanah yang mempunyai horizon B spodik. Dan yang terakhir adalah oksisol. Oksisol merupakan tanah yang mempunyai horizon B oksik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Agung. Saya akan memberikan materi dari saudara Wan Hadiro, yaitu klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah cara untuk mengumpulkan dan mengelompokkan tanah berdasarkan sifat dan ciri morfologi, mineralogi, fisika dan kimia tanahnya yang sama atau hampir sama. Kemudian diberi nama agar mudah dikenal, diingat, dipahami, dan digunakan, serta dapat dibedakan satu dengan lainnya. Tanah yang diklasifikasikan adalah benda alami yang terdiri dari padatan, cairan, dan gas yang terbentuk di permukaan bumi dari hasil pelapukan bahan induk tanah oleh interaksi faktor iklim, relief, organisme, dan waktu, berlapis-lapis dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman sedalam 2 meter atau sampai batas aktivitas biologis tanah. Setiap jenis tanah mempunyai sifat dan ciri tertentu dan nyata berbeda dengan lainnya, memiliki potensi, kendala, dan input teknologi tertentu untuk suatu jenis penggunaan pertanian dan atau non-pertanian. Karena alasan tersebut, penggunaan tanah perlu dikelola dengan baik, sesuai karakteristik dan potensi, kendala, dan input teknologi spesifik lokasi yang diperlukan agar diperoleh produktivitas pertanian yang optimal dan berkelanjutan melalui pendekatan pemahaman klasifikasi tanah. Tujuan utama membangun klasifikasi tanah pada awalnya diperlukan untuk pertanian, namun kemudian berkembang juga untuk keperluan non-pertanian. Selain itu, klasifikasi tanah juga diperlukan sebagai alat komunikasi antar para pakar dan praktisi tanah di Indonesia maupun di dunia internasional. Transfer teknologi pengelolaannya, alat pemersatu dan ciri budaya bangsa, serta merupakan cermin tingkat kemajuan dan penggunaan teks tanah di suatu negara. Untuk tujuan itu, klasifikasi tanah perlu dibangun dan dimiliki oleh setiap warga sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanah. Sistem klasifikasi tanah nasional yang telah ada dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami dan diterapkan oleh para praktisi lapang di bidang pertanian. Sementara itu, sistem taksonomi tanah atau USDA yang merupakan milik dunia internasional dan sudah digunakan para peneliti dan staf pengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Dilanjutkan penggunaannya sebagai referensi tanah untuk alat berkomunikasi khususnya dengan para pakar tanah di dunia luar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deus. Saya akan melanjutkan materi berikutnya.
Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar klasifikasi tanah nasional. Konsepsi dasar membangun sistem klasifikasi tanah pada awalnya lebih tunjukkan untuk keperluan pertanian dalam arti luas. Namun akhir-akhir ini klasifikasi tanah tidak hanya untuk pertanian tetapi juga untuk tujuan non-pertanian. Antara lain untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan dan bangunan gedung, engineering, pemukiman, sabti, bahan tambang, bahan industri, dan lain-lain. Sistem klasifikasi tanah nasional yang dibangun harus sederhana, bermanfaat bagi masyarakat luas, mudah dipahami dan dipraktekkan oleh para pengguna tanah pertanian di perdesaan, serta secara ekonomi relatif murah. Hal ini yang sangat penting lagi adalah bahwa semua jenis tanah yang ada di Indonesia dapat ditampung dalam sistem tersebut. Sistem klasifikasi tanah yang telah dikenal dan digunakan secara luas untuk keperluan pertanian, pemetaan tanah, dan praktek pertanian di Indonesia. Sebelumnya direvisi oleh Soeproto Harjo pada tahun 1961 sampai 1978 dan terakhir oleh Suharjo dan Soeproto Harjo pada tahun 1981 untuk mendukung proyek transmigrasi di luar Jawa. Sistem ini dibangun dan pendekatan kualitatif berdasarkan morfologenis tanah, yaitu sifat morfologi tanah dan proses pembentukannya genesis, terutama faktor bahan induk tanah mempunyai pengaruh yang sangat dominan. Berdasarkan asal bahan induk pembentukannya, tanah dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu tanah organik, tanah gambut, dan tanah mineral. Tanah organik dapat dibedakan lebih rinci berdasarkan tingkat dekomposisi atau kematangannya, sedangkan tanah mineral dibedakan berdasarkan tingkat perkembangannya menurut susunan horizon yang terbagi atas satu. Tanah-tanah yang belum berkembang memiliki suasana horizon A sampai R dan atau A sampai C. Dan dua, tanah-tanah yang sudah berkembang memiliki suasana horizon lengkap AB sampai C. Tata nama tanah terbagi dalam dua tingkatan atau kategori, yaitu jenis tanah dan macam-macam tanah. Nama-nama jenis tanah mengacu pada nama-nama tanah yang telah dikenalkan sebelumnya dalam sistem klasifikasi D dan S, dengan sedikit modifikasi dan penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan klasifikasi tanah dunia. Sedangkan pada tingkat atau kategori macam tanah, sebelumnya menggunakan warna tanah pada horizon perinci warna bawah B warna. Hasil kajian beberapa petik penyimpulan bahwa pemberian warna tanah pada macam tanah kurang mencerminkan karakteristik dan potensi tanah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kemudian Suharjo dan Soeproto Harjo pada tahun 1981 menggunakan nama-nama atau istilah dari sifat atau horizon penciri dari sistem taksonomi tanah USDA dan atau unit tanah
FAO atau UNESCO. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya penjelasan materi dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sapari, NIM C10111191161. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Sistem Klasifikasi Tanah Nasional. Sistem klasifikasi tanah nasional yang akan digunakan dalam mendukung perwilayahan komoditas pertanian mengacu kepada sistem klasifikasi tanah yang telah ada. Terdapat dua struktur tingkat kategori, yaitu jenis tanah dan macam tanah. Jenis tanah didasarkan pada susunan horizon utama penciri, proses pembentukan genesis dan sifat penciri lainnya. Sedangkan pada tingkat macam tanah digunakan sifat tanah atau horizon penciri lainnya. Tata nama pada tingkat jenis tanah lebih dominan menggunakan nama jenis tanah yang lama dengan beberapa penambahan baru, sedangkan pada tingkat macam tanah sepenuhnya menggunakan nama atau istilah yang berasal dari unit tanah FAO atau UNESCO atau sistem taksonomi tanah USDA. Perbaikan atau penyempurnaan sistem dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan iptek tanah sesuai dengan kondisi sumber daya tanah di Indonesia. Penggunaan klasifikasi tanah dalam pemetaan tanah dan wilayah komoditas pertanian di Indonesia. Pemetaan tanah di Indonesia sampai sekarang menggunakan pendekatan satuan lahan atau land unit. Pemetaan ini memerlukan informasi klasifikasi tanah yang sesuai dengan tingkat atau skala atau tujuan pemetaan tanah. Pada pemetaan tanah tingkat eksplorasi, sebaiknya menggunakan jenis tanah atau ordo tanah dalam sistem taksonomi tanah. Pada tingkat tinjau, menggunakan macam tanah atau breed group pada taksonomi tanah. Dan pada tingkat semi detail menggunakan macam tanah atau subgroup dalam sistem taksonomi tanah. Dan dengan digunakan kembali sistem klasifikasi tanah ini, maka akan sangat membantu dalam percepatan pemetaan tanah di Indonesia, terutama dalam mendukung perwilayahan komoditas pertanian di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Demikian penyampaian materi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.